bersama aku Jennifer. Seminggu yang lalu aku tuh buat template di Instagram, template semacam bingo itu, tapi ini bentuknya centang, tentang mitos seks yang pernah kamu percayai sebelumnya. Dan banyak banget yang nanyain ke aku, emang itu beneran mitos? Kalau memang mitos, kenapa kok itu mitos? Nah akhirnya ini videonya, mitos-mitos seks yang pernah kamu percayai. Pertama, ngelahirin itu lewat pantat. Nah, jujur aja aku sendiri juga percaya mitos ini sampai aku SMA. Jadi sampai aku SMA, aku tuh percaya kalau bayi itu keluarnya lewat pantat. Padahal enggak, bayi itu keluarnya bukan lewat pantat, tapi lewat vagina. Apa sih vagina itu? Vagina 101. Yuk kita belajar. Aku keluarin gambar di sini. Ini adalah gambar genital kita perempuan. Sebenarnya kita wanita itu punya 3 lubang. Yang pertama, lubang uretra, yaitu tempat kalian pipis. Yang kedua, lubang vagina, tempat kalian keluarnya mens, tempat kalian berhubungan seksual. Yang ketiga, lubang anus, yaitu tempat kalian ya waktu berak, buang air besar. Jadi kalau misalnya kalian mikir lubang pipis sama lubang mens itu sama, itu salah besar, oke? Lubang pipis itu uretra, lubang mens itu vagina. Nah, vagina ini digunakan untuk nanti mens sama berhubungan seksual. Ini pertanyaan sejuta umat. Kok bisa vagina yang sekecil itu bisa buat ngeluarin bayi? Vagina tuh elastis, kayak karet ini. Karet kan segini ukurannya ini. Vagina itu bisa melar, elastis, lalu kembali ke bentuk semula. Kita anggap ini bayi. Kita anggap ini bayi. Waktu vaginanya itu ngeluarin bayi, otomatis dari yang segini kecil jadi melebar dong supaya bayinya bisa keluar. Setelah bayinya keluar, nah kembali lagi deh kayak normal. Dan vagina itu bisa melar, stretch, maksud saya vagina ini bisa stretching sampai 200%. Bayangkan how big it is, how big it can stretch. Plus this myth. Kita masuk ke mitos kedua. Payudara kalau diremes bisa jadi besar. Kan kita sering denger ya mitos ini ya. Kalau dulu dibilang, wah payudara jangan pegang-pegang nanti bisa jadi besar. Sebenarnya yang nggak ada hubungannya antara payudaramu diremes-remes sama bisa jadi besar. Bahkan yang buat payudaramu besar itu bukan pegangan dari luar, bukan sensori luar, tapi adalah dari dalam tubuhmu, hormon sama genetik lu sendiri. Oh ya, fun fact, ngeremes payudara memang nggak bisa membuat payudara membesar. Tapi, tahu nggak? Ngeremes payudara bisa mencegah sel kanker. Daripada aku jelasin di sini lama-lama, aku drop aja linknya di description below, so you can click it kalau kalian kepo. Kalau misalnya aku jelasin di sini, nanti videonya tentang itu doang. 3. Makan nanas bisa bikin keguguran. Nah, sebenarnya kalian pasti bingung kan? Emang itu beneran mitos? Karena itu seakan-akan kayak fakta gitu. Aku sendiri pun juga percaya bahwa nanas itu bisa bikin keguguran sampai aku kuliah. Jadi memang ini believable sekali mitos satu ini ya kan? Benernya asal-usul mitos ini tuh muncul karena buah nanas itu mengandung satu enzim yang namanya enzim bromelain. Nah, enzim ini tuh memang dikatakan bisa menggugurkan kandungan. In which memang nggak salah, tapi kandungan bromelain di dalam sebuah buah nanas itu nggak cukup dosisnya buat bikin kamu keguguran. Kamu bahkan harus makan 7-10 buah nanas sendirian buat bisa gugurin kandunganmu. Bayangin nanas segede itu, kamu makan 7-10 buah sendirian baru kamu bisa gugurin kandungan. Jadi pada intinya, nanas itu penting banget sebenarnya buat ibu hamil karena mengandung banyak banget nutrisi. Nanas itu mengandung banyak vitamin seperti vitamin A, vitamin B, vitamin C, bahkan mengandung juga banyak mineral seperti kalsium, fosforus. Pokoknya penting banget deh buat kayak pertumbuhan tulang bayi, tendon bayi. Kayak gitu tuh penting banget nanas. Jadi intinya kan boleh makan nanas, pokoknya jangan berlebihan karena segala sesuatu yang berlebihan tuh memang nggak baik. Nggak cuma nanas sebenarnya, oke? Keempat, bisa hamil di kolam renang. Nah, bulan Februari kemarin kan banyak yang heboh tuh. Ada satu anggota KPAI yang menyatakan bahwa kalau memang kamu tuh bisa hamil di kolam renang. Jadi meskipun kamu nggak berhubungan seksual, tapi ada cowok yang ejakulasi mengeluarkan sperma di kolam renang, tiba-tiba spermanya tuh bisa masuk ke tubuhmu dan kamu bisa jadi hamil.
Nah, ini informasinya aku dapat dari American Pregnancy Association, bahwa kalau memang sperma itu keluar di kolam renang, kamu tuh nggak mungkin bisa hamil karena sperma itu pasti mati duluan kena banyak chemical stuffs di kolam renang itu. Kan banyak ya chemical stuffs kayak kaporit dan lain-lain, kimia-kimia. There are so many chemical stuffs that it will eventually kill the sperm. Jadi ini mitos dan kamu nggak mungkin bisa hamil kalau kamu di kolam renang, kecuali ya memang kamu sengaja berhubungan seksual di kolam renang. Ya jelas itu kamu bisa hamil. Oke, kita kembali lagi. Yang kelima, kamu nggak bisa hamil kalau misalnya kamu lagi mens. Salah, kamu tetap bisa hamil meskipun kamu lagi mens. Meski kamu berhubungan seksual waktu lagi mens, tetap ada kemungkinan kamu masih tetap bisa hamil. Jadi gini, pada umumnya memang kita nggak bisa hamil kalau misalnya kita lagi mens. Tapi sperma itu bisa bertahan di tubuh kita sampai 5 hari. Jadi, kamu tetap bisa hamil meskipun kamu berhubungan seksual waktu kamu lagi mens. Yang perlu digarisbawahi di sini adalah siklus menstruasimu tuh berapa lama. Misalnya siklus menstruasiku tuh sekitar 30 hari. Jadi setiap 30 hari tuh aku pasti mens lagi. Nah, siklus menstruasimu tuh berapa lama? Nah, kalau siklus menstruasimu di bawah 28 hari, terus kamu having sex, berhubungan seksual waktu akhir-akhir siklus itu, waktu kamu mau berhenti mens. Nah, spermanya kan masuk tuh, terus bisa bertahan hingga 5 hari. Dan setelah kamu mens, terus kamu ovulasi. Akhirnya kamu bisa hamil deh. Jadi mending gak usah ambil resiko. Jangan lakukan unprotected sex waktu kamu lagi mens. Just do protective sex. Unless kalau memang kamu benar-benar mau punya anak, ya have sex sebanyak apapun, kapanpun kalian mau. Tapi kalau misalnya enggak, just do protected sex. Okay? So, that is it. It's a wrap. Kalau misalnya kalian bingung, ini Jajan dapat info-infonya dari mana ya? Memang ini beneran fakta, trusted gitu? Nah, aku udah link semua sumber-sumber penelitian-penelitian yang aku pakai in the description below. Kalian bisa cek, klik sendiri link-linknya kalau misalnya nggak percaya apa yang aku omongin. So, that's it. Oh ya, ini template tadi itu kan sepertinya ada 10 nih, ada 10 mitos. Tapi yang aku bahas di sini cuma 5. Nah, 5-nya lagi kemana? Nah, 5-nya lagi aku bakal bikin sambungan videonya. Jadi ada part 2. Jadi kalau misalnya kalian mau tahu 5 mitos di bawah ini bener apa enggak dan gimana faktanya, klik the subscribe button dan jangan lupa ring the notification bell. Tekan tuh kalau ada gambar lonceng itu ditekan, kalau nggak muncul notifnya deh kalau misalnya aku upload video, oke? So, thank you for watching, thank you very much for watching, and mari kita ubah tabu jadi ilmu. Bye!